Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Bodyfish Channel. Kita ketemu di part 2 untuk pari-parian yang katanya susah pelihara. Gimana? Udah ngebantu belum di part pertama tips and triknya? Itu waktu pertama kali pari datang. Kita sekarang masuk ke pola makan. Pakan apa aja, cara ngejaga air dan aerasi yang cocok untuk tank pari. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Setelah sibuk unboxing tadi di rumah, bukan tadi sih, sekitar berapa hari yang lalu lah, gue juga udah lupa. Langsung ikannya gue aklimasi di Pet Station BSD, dan hari ini gue akan ngajarin ke kalian gimana caranya update untuk untuk memberikan pakan kepada ikan-ikan pari yang cantik-cantik ini. Di sini udah gue display ada Black Diamond Pure dan Pearl yang biasa, yang bukan yang albino maksudnya, Pearl Pure. Itu mungkin masih jarang ya ada di Indonesia, karena dulu sih udah sering ada, cuman sekarang ini di pasaran ini lagi nggak ada nih. Jadi Pearl itu masih sangat terjangkau, harga per ekornya di 1,8, Black Diamond 4,5 juta. Nanti gua kasih lihat sendiri, langsung datang aja ke Pet Station BSD untuk pilih-pilihnya. Oke, kita lanjut ke ngasih makan. Jangan kasih makan dulu. Tips dulu, tips. Nih lagi nih. Dik liatin nih, kasih lihat ke Black Diamond yang main tumpuk-tumpukan itu. Oke, nah sahabat ikan, kalau kalian mau beli ikan pari, belilah ikan pari yang berenang aktif di tanknya, yang muter-muter, yang bercanda sama teman-temannya. Jangan ikan pari yang diem, bengong, kelihatan lemes. Nah itu nggak cocok. Dan nanti gua kasih lihat before afternya sebelum dikasih makan ya. Bisa ambil beforenya dulu nggak, Dik? Di sisi perutnya, kalau dia belum gitu gendut. Nanti nih gua mau push abis ini, gua kasih makan 2 varian pakan yang biasanya gua kasih. Masih gendut ya? Masih gendut nih. Efek sehari 2 kali dikasih makan. Masih gendut yang belakang. Nah ini lebih gendut nih dari yang ini nih. Ini gendut ya sahabat ikan ya. Kelihatan nggak? Nah ini gendut nih ya. Nah yang satunya lagi, nah ini agak udah mulai lapar dia nih. Bentar. Nah ini kalau di manusia nih perutnya six pack nih, nggak buncit nih. Tuh, jadi punuk di dekat ekornya itu menentukan gendut atau enggaknya ikan pari. Nah itu tips ya. Tapi nanti nih kan tadi parinya agak-agak kempes gitu perutnya. Nih setelah gue kasih makan nanti kalian lihat sendiri hasilnya. Oke? Itu tips yang pertama untuk memilih pari yang cocok untuk tank kalian. Filtrasi. Filtrasi super simple, udah berapa kali juga gue pamerin. Pertama, air jatuh ke kapas putih yang dijaga sama nih lapisan kaca supaya kapas putihnya tuh nggak ikut kerendam. Di sini kosong, efek nyirit media. Makanya beli dong pari-pari di Bodyfish. Jadi untung lebihnya bisa gue buat deposit media. Nah nanti juga akan ada satu spesial video yang ngebahas tentang media. Ini kristal bio juga, dan di sini chamber terakhir gue gelapin semua untuk isolasi lampu UV. Dapetin nih lampu UV-nya untuk sterilisasi. Tuh ada cahayanya tuh dikit-dikit lah. Tuh agak susah sih, kameranya nggak masuk mentok. Oke, mekanis, biologis, sama lampu UV. Dan satu chamber ini untuk filtrasi 2 tank di Bodyfish. Jadi kurang lebih volume sum filternya ini 50% dari total. Kalau dari total 30%. Jadi 50% kalau dibandingin sama akuarium ini. Kita ke pakan. Nah, sebelum kasih makan, ada ciri-ciri tertentu untuk melihat pari kita ini aktif dan sehat. Biasanya dia manjat-manjat tuh, udah mulai di tembok, di sisi-sisi pinggir akuarium kayak gitu tuh. Dia udah mulai nyari, udah mulai aktif, keliling, manjat-manjat gitu. Nah itu artinya lapar. Nah mereka tuh lagi kayak nyari lah, kalau kita bahasa manusia itu mereka kayak lagi nyari makan. Kalau lama-lama didiemin, kadang-kadang teman-temannya tuh pinggir-pinggirnya tuh suka digigit juga, gerepes. Karena mereka gimana pun selucu-lucunya mereka ya tetap ikan predator. Kasih makan boleh, misalkan ikan kecil gitu boleh, cuman kasihannya satu, nangkepnya sama jumlah pakan yang dia dapat nggak sebanding. Dia kelilingnya bisa 1 jam baru dapat 1, akhirnya kurus parinya, kebanyakan jogging gitu lah. Kalau manjat-manjat terus berenangnya tuh kelihatan enak, bergelombangnya enak, nggak kayak ikan panik bulu gitu. Itu gua garansi ikan parinya sehat-sehat seperti yang ada di Bodyfish gitu. Cuman kalau kalian memang masih awam, masih pemula, hati-hati untuk pemilihan tank mat gitu aja sih. Nanti gue bahas deh gimana cara pemilihan tank mat yang bagus dan kurang bagus ke pari.
Pemilihan pakan yang gua paling suka untuk pari adalah udang beku. Bukan gua paling suka sih, paling gua sering rekomendasiin dan paling terkenal. Dan pilihlah udang beku tuh yang masih putih kayak gini nih. Ini yang udah gue cairin ya. Ini yang masih gue stok di freezer. Ini per kilo, satu lempeng ini 500 gram per kilo, ini 60.000. Kalian bisa dapetin di Pet Station BSD atau langsung WA gue kirimin ke rumah kalian. Sepulau Jawa, Sumatera bisa. Gue jamin masih fresh ketika nyampe di tempat kalian, dan udangnya bakal jadi putih-putih kayak gini. Jangan pernah berani coba kasih makan udang yang udah berwarna merah ke pari, karena efeknya bisa sakit di pencernaan dia, dan kita nggak tahu sudden death. Padahal kita salah kasih makan kayak gitu, itu menjadi faktor utamanya. Dan untuk ikan pari yang terkenal suka dengan kebersihan, usahain pakai udang beku yang kayak gini, udah lebih putih, lebih free parasit gitu sahabat ikan. Pari yang sehat nggak bakal pernah nolak makanan. Jadi kan udah gua kasih nih. Nah, misalkan kalian baru beli atau baru datang ikan pari kalian, itu bisa sekitar 3 jam ke depan udah bisa dites makan dengan volume yang dikit aja untuk nyoba dulu. Dia respon nggak terhadap, oh no. Kalau yang respon kayak gini tuh bagus. Kasih tank mat jangan yang terlalu rakus kayak kaviat ini. Nah, ini contoh yang salah nih. Jadi ntar parinya malah susah rebutan makan sama tank matnya, malah kurus. Jadi nggak bagus. Nanti nih kaviatnya gue pindah deh, kasihan. Tapi ada plus minusnya juga, ada kaviat. Ntar sisa-sisa makan parinya mereka yang ngabisin. Kalau kayak kita misalkan lagi kurang enak badan, kurang sakit gitu kan, kita lebih suka makan yang bubur. Nah, untuk pari-pari yang kurang nafsu makan dikasih udang beku yang biasanya kulitnya sedikit lebih keras, tapi nggak ada hubungannya ya dia ketelak atau enggak ya. Kalau gue sih kasih sama kepala-kepalanya karena dia bisa gigit. Jadi gue tuh tahu dia tuh bisa gigit, jadi pasti putus punya. Kalau kepala udang-udang kecil kayak tadi itu nggak gitu pengaruh, nggak harus dipotong-potongin kepalanya, nggak perlu. Dia bisa ngegigit sendiri. Cuman kalau misalkan kurang nafsu nih, kayak kalau kita kayak lagi nggak enak badan kan kita makan bubur. Nah, kalau dia tuh makannya cacing beku, cuman volumenya harus banyak biar dia gendut gitu. Jadi awal-awal tuh gue kasih udang beku, kalau responnya bagus atau mereka kurang nafsu akan gue double pakai cacing beku. Jadi gue banyakin sedikit volumenya, tapi dua pilihan gitu. Jadi mana yang lebih doyan udang, mana yang lebih doyan cacing beku, itu ketahuan. Cacing beku Pioneer nih sekilo 110.000 di Pet Station BSD kita kasih. Nih sahabat ikan, kalian lihat udang beku yang tadi gua kasih 99% udah habis, udah tinggal mereka lagi kunyah-kunyah, tomplok-tomplok. Nah, gua pengen lihat mereka perutnya tuh lebih gendut lagi. Caranya yang tadi gue bilang, harusnya mereka lebih doyan. Karena dari pertama kali pari lahir biasanya tuh kita kasih cacing sutra atau cacing beku. Nah, ini biar maksudnya pakan yang paling dia doyan lah. Cuman kalau semakin gede gue nggak rekomendasi, ntar kurus parinya. Karena kan namanya ya cacing kan halus banget, kalau udang kan lebih kasar. Jadi lebih susah gendut kalau pakai cacing gitu. Cuman untuk tambahan aja gue tetap kasih, biar ikannya gendut-gendut gitu. Jadi setelah udangnya habis, gue kasih makanan yang paling mereka doyan.
Jadi gue bikin pola ngasih makannya tuh 2 ronde. Udang dulu, baru cacing beku. Biar gendut-gendut, biar apa ya, bulky-bulky gitu lah. Pari-pari di Bodyfish tuh biar punya punuk gitu, biar kayak onta. Mengenai tank mat, kalau kalian perhatiin tadi caveatnya makannya rakus banget. Ada flagtail juga gue kasih 1 untuk bersih-bersih lumut. Boleh nggak? Boleh. Yang penting supply pakan nih kayak gini nih, jor-joran. Tapi kalau kalian bisa 2 hari sekali baru kasih makan, gue rekomendasiin jangan deh, biarin parinya aja yang dapat makanan. Kalau gue di sini kan dikontrol terus caveatnya gendut, VV-nya gendut, parinya gendut, jadi aman gitu loh. Dalam artian aman tuh parinya nggak kebuli sama nggak kelaparan, nggak jangan sampai parinya nggak kebagian makan. Udah, intinya itu aja. Selain itu kalian nggak apa-apa digabung sama VV sama caveat itu nggak apa-apa, kecuali yang ngebully. Contoh ikan-ikan yang ngegigit kayak tambaki itu gue nggak rekomen. Ikan-ikan yang suka nyontolin pinggirnya kayak apa ya, tiger Sumatera atau ciklet-ciklet yang iseng itu gue nggak rekomen. Tapi selagi kalian bisa mantaunya dan baik ke pari, oke-oke aja. Ini kayak Fei ini aman tuh. Lihat nih, udah berpunuk nih yang ini. Bagus nih. Sahabat ikan, itu dia tips and trick untuk handling pari secara sehat, baik, dan benar. Pemilihan pakan, air, filtrasi, sebenarnya nggak ribet-ribet banget kan. Kalau menurut gue sih ya, yang penting kita apa ya, rawat airnya aja kurang lebih sama sih. Sampai cana aja gue kan lihat deh dari belakang. Cus, kasih lihat dikit-dikit. Tuh, setiap tank di apa cana auranti aja gue kasih filtrasi dengan mumpuni. Jadi berkata pari di sini, gua komteng di air auranti sini akan baik-baik aja sih. Cuman jangan sama auranti, sama barca kali ya. Nanti di next vlog kita coba bikin 1 tank, kita setting, kita komteng barca 1, bawahnya ada pari 1, kita review terus gitu. Cocok atau enggak barca kita komteng sama pari? Nanti jawabannya akan ada di video selanjutnya di Bodyfish. Kalau gitu jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan video baru dari Bodyfish. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar bisa lihat ikan dari rumah aja. Gue Rizky Budiman pamit, see you on the next video.